Alhamdulillahil qail Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja syafa'atuhu. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah salatul Jum'ah Masjid Jami' Al-Maghfirah. Fa insyaallah taala kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang banyak bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa berusaha dan terus berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, seraya banyak meminta ampun dan membaca istighfar daripada sekian banyaknya dosa-dosa yang kita perbuat. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus merahmati kehidupan kita dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 di bulan Rajab adalah membawa satu amanat yang diembankan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tolak ukur ra'sul ibadah, penghulunya atau pimpinannya dari seluruh ibadah, itu perintah salat 5 waktu. Yang kalau dibandingkan perintah demi perintah daripada kewajiban yang dititahkan kepada kita saudara-saudara, salat menduduki urutan teratas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melalui pelantara malaikat Jibril, tapi Rasul langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari Masjid Haram menuju Masjid Aqsa, melesat dari langit pertama sampai ke langit ketujuh dan sampai pada titik puncaknya di Sidratil Muntaha. Itulah sebuah peristiwa yang maha dahsyat yang tidak pernah dialami oleh 114.000 nabi, 313 rasul, bahkan nabi yang 24. Hanya nabi kita yang nabi yang terakhir, junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan penghormatan termulia, teragung, tertinggi dari seluruh para makhluk, baik bangsa malaikat ataupun bangsa para nabi. Oleh karenanya saudara-saudara, sebagai rasa syukur dan bangga hati atas perkara luhur dan tingginya nilai perintah solat, kita sampaikan hal ini kepada istri kita dan anak-anak kita. Katakan kepada istri kita, wahai istriku, jika kau ingin bersamaku di surga, jangan pernah kau tinggalkan solat dalam satu waktu pun, kecuali kau mengalami uzur syar'i. Wahai anak-anakku, sepeninggal aku nanti jangan pernah kau tinggalkan solat. Katakan seperti itu saudara-saudara. Kau boleh berharta, berkehidupan mewah, ataupun kau mengalami hidup miskin sekalipun, jangan pernah keduniawian kau jadikan alasan untuk engkau meninggalkan solat 5 waktu. Saudara hadirin, luar biasanya makna filosofi daripada solat. Solat adalah merupakan salah satu daripada wujud bukti rasa syukurnya makhluk yang namanya manusia. Selain manusia tidak melakukan sholat. Dari mulai kita takbiratul ihram,
Tidak ada satu yang besar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya kecil. Kemudian dalam salat itu ada syahadat, ada pengakuan seutuhnya bagi tiap-tiap hamba kepada Allah, mengakui sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya. Dalam salat ada perintah untuk selalu menjaga keimanan, menjaga kesucian, menjaga hati, menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Bagaimana tidak, saudara-saudara, pada saat kita masuk saja dari pintu masjid untuk menuju ke mimbar, kita tidak boleh bersikap sombong, tidak boleh merasa tinggi hati. Di masjid tidak ada orang yang paling alim, di masjid tidak boleh ada orang yang merasa paling kaya, di masjid tidak boleh ada orang yang merasa paling berpangkat tinggi atau berpengaruh besar. Di masjid semua adalah sama rasa, sama rata, sebagai hamba-hamba yang hina, mengharapkan daripada rahmatnya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masjid tidak ada tempat yang spesialis. Siapa saja yang datang duluan isi sop yang paling pertama, siapa saja yang datang paling belakangan, walaupun dia berpangkat tinggi, berkehidupan kaya atau orang terhormat, karena datangnya belakangan, dia harus ada di posisi belakang. Itulah masjid, itulah ibadah solat, saudara-saudara, mengajarkan akhlak luhur budi mulia. Jadi kalau selama ini banyak orang yang mengerjakan solat tapi akhlaknya busuk, akhlaknya buruk, kata-katanya kotor, bukan solatnya yang salah, orangnya yang tidak memahami daripada makna solat. Bisa jadi solatnya hanya sekedar ikut-ikutan tanpa dia menggali ilmu untuk memperbaiki dan membaguskan atau memuluskan daripada nilai-nilai daripada solat itu sendiri. Di solat ada perintah zakat. Artinya orang-orang yang sudah mengerjakan solat, mendirikan solat, dia tidak boleh berlaku bakhil. Karena bakhil, sifat bakhil adalah musuh daripada Allah. Orang kaya tidak boleh bakhil dengan hartanya, orang alim tidak boleh bakhil dengan ilmunya. Orang-orang yang punya pangkat, pengaruh dan jabatan tidak boleh bakhil dalam mengayomi daripada orang-orang yang minta perlindungan kepada dirinya. Pendek kata, di dalam solat ada perintah kita untuk melakukan zakat, infak dan sedekah. Dalam solat kita diperintahkan untuk berbuat, senantiasa berjiwa sosial tinggi, berempati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam solat ada perintah puasa. Artinya orang solat dilarang makan dan minum. Bukan makan dan minum seperti yang kita lakukan, satu saja daripada sisa makanan yang terselip di gigi kita, kemudian tanpa sengaja tertelan oleh kita, dikatakan dalam hukum fikih, maka batalah solatnya dan dia dihukumkan makan. Bayangkan saudara-saudara, orang yang betul-betul memahami daripada nilai-nilai solat, dia tidak akan menjadi koruptor. Di hatinya tidak ada serakah daripada harta mata dunia. Sisa makanan yang menyelip, yang kemudian tertelan ke tenggorokan kita sampai ke perut kita, itu sudah membatalkan sholat. Bagaimana kalau harta-harta orang yang kita rampas, yang kita makan, yang kita nikmati dengan penuh tertawa, kesenangan luar biasa, dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang-orang yang sholatnya khusyuk, orang-orang yang sholatnya diterima Allah, yang dia lakukan itu semua dengan dasar ilmu dan akhlak yang mulia, solatnya akan menaikkan dia kepada titik yang lebih mulia, yang paling mulia, yaitu mi'raj kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga Rasul pernah bersabda, orang-orang hambaku, umatku yang solatnya benar-benar diterima Allah, dia seperti halnya dia melakukan mi'raj seperti diriku. Sehingga Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Bermula salat adalah mi'rajnya dari tiap-tiap jiwa yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi saudara-saudara, orang yang melakukan salat, yang dia rapikan wudunya, yang dia penuhi syarat dan rukunnya, yang diagungkan daripada nilai salat, dia berpakaian rapi, tidak sekedar memakai celana yang pendek ataupun kaos, karena yang dihadapi adalah Allah, zat yang lebih mulia daripada presiden, zat yang lebih mulia daripada guru yang maha guru. Subhanallah. Jadi saudara-saudara, muliakan pada saat kita menghadap orang-orang terhormat, kita berpakaian rapi. Sedikit saja pakaian kita tidak nampak baik, kita ganti dengan pakaian yang lebih bagus. Kenapa? Ketika menghadap Allah cukup dengan kaos,
cukup dengan celana, Masya Allah. Ulama mengajarkan khuz, kata ulama mengajarkan kepada kita semua, khuzu zinatakum inda kulli masjid, bersumber daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan para ulama menyampaikan, ambil pakaianmu yang bagus, yang suci, yang bersih, yang kau anggap paling mahal untuk menuju daripada masjid Allah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saudara-saudara ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya, para sahabat-sahabatnya, disampaikan oleh para ulama-ulama hingga sampai kepada kita sekalian. Betapa agung dan luhurnya perintah daripada solat yang merupakan salah satu ibadah teristimewa. As-salatu ra'sul ibadah. Bermula solat adalah penghulunya, jenderalnya daripada seluruh amal ibadah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Fa iza suluhat suluhat sairu 'amalihi, fa iza fasadat fasada sairu 'amalihi. Bermula amalan yang paling pertama dihisab bukan haji yang miliaran, bukan umroh yang bolak-balik mondar-mandir ke Mekah, bukan zakat infak sedekah, tetapi yang pertama dihisab, pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat masing-masing seorang hamba. Apabila salatnya bagus, baguslah ibadah puasanya, ibadah zakatnya, ibadah haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila ibadah salatnya rusak, memiliki nilai yang rendah, maka rendahlah semua, hancurlah semua daripada ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Oleh karena itu, melalui peristiwa peringatan Isra Mi'raj di tahun 2026 ini, saudara-saudara, kita perbaiki solat kita. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memaknai daripada nilai-nilai solat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai berubah dalam bertutur kata. Jangan lagi orang yang suka solat mengumpat, mencaci, memaki istrinya, saudaranya, tetangganya, ataupun orang-orang di jalan di lampu merah dengan kata-kata binatang. Nauzubillah, itu akan menghancurkan daripada nilai-nilai solat kita. Jangan lagi orang-orang yang solat berbuat untuk merampas haknya orang lain. Jangan lagi orang-orang yang solat hidup dalam keadaan serakah, dalam harta, serakah dengan jabatan. Nauzubillah. Jangan lagi orang yang mendirikan solat, yang berusaha solatnya ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, berlaku sombong kepada sesama dan merasa diri paling suci dan paling bersih. Ingat saudara-saudara, makhluk yang merasa diri paling bersih, paling suci, yang tidak merasa punya dosa adalah iblis alaihi laknatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada solat kita solat yang menyelamatkan diri kita daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.